Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Muhammad Lutfi, siswa SMKN 1 Lemah Abang. Nah, pada kali ini kita akan membahas di materi bab 4 atau modul 4, yaitu tentang IP address dan subnetting. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting tentunya. Yang kedua ada IP public dan IP private. Yang ketiga ada class pool dan classless. Yang keempat ada kasus subnetting. Yang kelima ada konsep block subnet. Dan yang terakhir ada konsep switch dan router. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu ada pengenal IP address dan subnetting. Nah, tentunya sebelum kita masuk menjelaskan, yang pertama kita harus mengenal ada dua IP, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Yang ini IP versi 4 dan ini IP versi 6 tentunya. Yang pertama itu ada ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat yang lain, baik menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP. Nah, ini di sini tentunya ketika kita ingin mengkonfigurasi atau mengirimkan sebuah paket kepada komputer ya, kita harus memiliki nama atau sebuah alamat yang dinamakannya itu adalah IP. Nah, yang kedua ini subnetting adalah yang ini kita bahas subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP kelas. Nah, jadi ketika kita menggunakan subnetting ini tidak membatasi kita ketika tidak harus IP-nya sama. Misalkan IP kita sama nih dengan kelas C itu tidak apa-apa, maupun berbeda juga. Misalkan di IP yang pertama di sini komputer pertama itu memakai IP kelas C dan komputer yang kedua memakai IP kelas A, misalkan itu masih bisa digunakan dalam subnetting. Nah, kita lanjut saja di sini. Yang kedua ada IP private dan IP public. Nah, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses di Facebook atau YouTube dan lain-lain, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asal device connect to internet. Nah, jadi ketika kalian mengecek di Facebook, YouTube atau yang lain-lain, itu kalian sedang mengecek IP tentunya. Nah, IP itu tadi ada menjadi 3 kelas ya. Yang pertama itu ada IP kelas A dengan IP 10.10.10.10 dan subnetnya itu 10.255.255.255. Terus IP kelas B yaitu 172.1.16.00 dan subnetnya tentu saja di 172.31.255.255. Nah, yang kelas C-nya tentu 192.168 dan seterusnya sini. Terus alamat IP private itu bisa digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT ya, atau jaringan NAT tentunya, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, dalam sebuah jaringan itu kalian harus memiliki atau belajar tentang IP private ini, sehingga ketika kita mempunyai perangkat, yaitu supaya tidak bisa diretas oleh hak yang tidak bertanggung jawab tentunya, kita harus memiliki IP private, IP yang benar-benar aman. Kan kalau IP public itu pasti semua orang juga bisa mengetahui, dan ketika kita masuk ke Facebook semuanya kita bisa mengetahui IP publiknya. Tetapi IP private hanya tentu kita yang tahu atau orang-orang yang deket kita lah tahunya gitu. Nah, biasanya itu digunakan dalam perusahaan-perusahaan besar tentu yang memakai IP private tersebut. Nah, kita lanjut sini, yaitu ada class full dan classless. Nah, IP private nih kita akan bahas alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal LAN ya. IP private yang digunakan dalam jaringan lokal ini yang ada kelas A dalam IP range 1 sampai 126 dan kelas B yaitu 128 sampai 191. Kelas C yaitu 192 sampai 223 dan di sini ada multicast. Kelas D yaitu 224 sampai 239 dan E eksperimental yaitu 240 sampai 255. Nah, IP public addresses itu di range 1 sampai 126 itu host per networknya itu dia memiliki 16,77,214. Nah, dan subnet masknya yaitu 255.0
0.0 slash notation slash 8 tentunya, atau prefix ini. Ini ada kelas A ya. Untuk kelas B di sini bisa lah. Terus di sini kelas pool addressing, yaitu pengalamatan IP berdasarkan kelas. Nah, di sini kita bahas tentang IP public. Alamat IP yang dapat diakses secara global dan internet, contohnya public, DNS atau Google. Nah, kalian tahu kan, menurut saya sih IP Google ini sangat orang tahu lah sih, suka terdengar di mana-mana IP Google dan suka dipakai lah gitu. Nah, terus kelasnya itu ya tetap sama saja seperti IP seterusnya. Terus pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas, sama saja sih sebenarnya IP-nya. Cuman di sini berbedanya adalah alamat IP juga kan dalam lokal LAN tentunya. Di sini ada IP-nya, kita lanjut saja. Di sini ada kasus subnetting, kita akan bahas. Prefix yang sesuai bisa digunakan untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, kita akan bahas nih. Yang kedua ada subnet mask. Yang ketiga ada IP network sampai tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Yang keempat, IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Yang terakhir ada range IP bisa digunakan. Nah, kita langsung saja masuk ke kasusnya ya. Nah, di sini kita memiliki kasus subnetting. Ya, ternyata ada 3 soal. Kita akan memakai soal yang kedua, yaitu IP kelas A tentunya. Di sini ada kelas A atau kelas B, saya sedikit keliru, yaitu ada 172.16.00. Nah, di sini pertama yaitu ada di angka 2 ya. Kita memakai angka 2 nih. Kenapa di sini ada 4? Kenapa kita memakai 4? Karena kita jumlahkan tentang prefix di sini. Di sini 2 bagi 4 yaitu 16 tentunya. Prefix. Nah, untuk rumus prefixnya 32. 32 ini adalah suatu jumlah bit tentunya. Dan di sini kita ada satu soal 12 bit ya. 32 dikurangi 4 yaitu sama dengan slash 28. Nah, jadi begini. Dan yang kedua kita akan memakai soal ini 172.16.10.x/28. Total IP-nya kita masih memakai 2. 32 itu kita masih memakai jumlah bit ya dalam prefixnya. Sampai dikurangi 28 atau disebut slash dikurangi slash, yaitu hasilnya 16. Nah, yang ini kita masuk ke subnet mask. Subnet masknya itu ada 256 sampai 16 sama dengan 240, dan ini IP address-nya yaitu 256 dikurangi 16 yaitu 24 ya. Di sini kita tanggal 24, dan IP network-nya itu ada 0 16 32 48. Di sini misalkan di subnet pertama, lalu 16 dengan 31 subnet kedua, 32 dan 47 subnet ketiga. Nah, 16 di sini, dan IP broadcast-nya yaitu 15 31 dan 47. IP broadcast ini kita tinggal lihat IP network-nya saja, yaitu 16 kita kurangi jadi 1 15, dan 32 kita kurangi jadi 31, 48 kita kurang jadi 47. Nah, terus di sini ada range IP. Nah, ini IP yang akan kita pakai yaitu 172.16.10.0. Namun IP yang paling atas ini tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai lah untuk mengkonfigurasi ya. Kenapa? Karena IP ini sudah pernah digunakan ya dalam mungkin. Nah, terus yang akan kita pakai yaitu IP yang di bawahnya. Sini sebenarnya gampang, kalian tinggal ganti angka belakangnya saja sih. Ketika kalian menjumlahkan semua soal ini, kalian tidak bisa menggunakan IP yang sudah kalian hitung, kalian bisa ganti saja dalam jumlah yang belakangnya, bisa dikurangi atau ditambahkan angkanya ya. Terus kita lanjut saja. Di sini ada konsep blok subnetnya. Di sini ada yang pertama itu IP network dan IP broadcast, yaitu diibaratkan seperti ruangan. Tentunya di ini ada 10.10.10.0/27, yaitu di dalam IP networknya. Di sini ada
0326496 dan setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kemudian PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, di sini memiliki blok-blok tersebut ya. 031, 32, 63, 64 dan 95 di sini. Nah, kita lanjut saja. Nah, di sini ada konsep blok subnet lagi. Nah, di sini ada misalkan lantai 1, lantai 2, lantai 3 kita memiliki 3 lantai misalkan dalam perusahaan. Lantai 1 dia memiliki 6 PC dan subnetnya yaitu ada 0 dan 31. Untuk lantai 2 yaitu 32 dan 63 subnetnya, dan lantai 3 ada 64 dan 95. Nah, jadi ketika kita lantai 1 ini mempunyai 6 PC, jadi kita bisa menggunakannya dan bisa saling mengkonfigurasi dan saling mengirimkan paket lah, intinya seperti itu. Dan ini karena di sini yaitu ada /27. Nah, kita lanjut aja lagi ya. Sini ke materi ini yaitu ada IV versi 4 delivery table. Jadi ini pengiriman. Nah, yang pertama ada unicast atau bisa disebut one-to-one communication sama dengan IP kelas A, B, dan C ya. Yang kedua ada multicast, one-to-many communication, yaitu grup. Multicast ini bisa digunakan dengan grup IP kelas D yang sebelumnya kita sudah saya jelaskan ya. Terus yang ketiga ada broadcast, one-to-all communication, yaitu kita bisa saling mengkonfigurasi, saling mengirimkan paket ketika broadcast domain itu sama tentunya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada proses pengiriman unicast-nya, proses pengiriman multicast, dan proses pengiriman broadcast-nya di sini. Terus kita lanjut. Sini ada materi yang terakhir yaitu konsep router dan switch. Pertama itu switch menghubungkan perangkat yang satu network dan router menghubungkan perangkat yang berbeda network. Nah, di sini ada PC A, PC B dengan IP kelas C saja. Kalau saya bilang ini menurut saya ini adalah jaringan paling sederhana yang biasa saya pelajari. Awal-awal saya pelajari ya, ini adalah dinamakan jaringan paling sederhana karena tidak membutuhkan switch dan membutuhkan router. Dan PC dengan PC, ketika kita menggunakan IP address dan ada subnet mask, pasti dia bisa mengkonfigurasi konfirmasi juga satu sama lain, tentu yang mengirimkan paket. Nah, berbeda dengan ini, dengan blok subnet yang berbeda dua-duanya, yaitu di sebelah kiri ada 192.168.0.1 dan PC ininya 192.168.0.2. Terus yang sebelah kanan itu ada 192.168.1.1, jadinya 1.2. Nah, kenapa di sini memiliki dua blok subnet yang berbeda, namun sebenarnya masih bisa dikonfigurasi, yaitu bisa dinamakan tentang membutuhkan router atau disebut routing tentunya. Dan kalian harus menghapuskan konfigurasinya. Ini memiliki IP yang berbeda dari setiap subnetnya. Nah, jadi begitu untuk penjelasan IP address dan subnettingnya. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.